Sejumlah ibu rumah tangga di Cilincing, Jakarta Utara mencurahkan isi hatinya pada Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mengenai judi online yang kini menjadi petaka di keluarganya. Suami saya sendiri, karena dia mengalami seperti itu. Dari rumah tangga saya yang kehidupannya normal, biasa aja. Satu persatu, para wanita ini membuka diri tentang perubahan sikap suami atau anak-anak mereka akibat judol. Mereka menangis karena tak tahu harus bagaimana mengatasi masalah ini. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa transaksi judol di Cilincing tertinggi di Jakarta. Mutia meminta maaf pada masyarakat, apalagi di kementeriannya ada sejumlah anak buahnya yang justru melindungi bandar judi online. Sebuah pengkhianatan yang membuat Mutia tercekat saat berbicara di hadapan para ibu rumah tangga ini. Perempuan dan anak. Karena itu saya ingin mengajak ibu-ibu semua. Kalau di Kemkom Digi aja alatnya terbatas. Itu pun seperti yang mungkin ibu bapak lihat kemarin. Saya juga minta maaf ibu bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih, ya. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak PJ Group, saya ketemu dengan ibu-ibu. Karena alat saja, alat saja, secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup. Karena kami tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Para warga masyarakat Kelurahan Sember Barat. Mutia berjanji akan memperbaiki sistem aduan agar masyarakat bisa dengan mudah melaporkan kasus judol. Kemkom Digi juga akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah judi online dan pinjaman online yang menurut Mutia sudah menjadi wabah. Utamanya di Kelurahan Sember Barat. Terima kasih kepada Ibu semuanya. Dari Jakarta, Faris Noval, Victor Ardiansyah, TV One mengabarkan. Kita berharap sekali dari acara ini terkait pencegahan dan penanganan judi online di lingkungan sekolah. Judi online yang terus meningkat beberapa tahun terakhir jelas menebar kekhawatiran di masyarakat. Judi online tidak hanya menjadi candu, bahkan menelan korban jiwa. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberantas judi online di Indonesia. Hingga November 2024, Kemkom Digi dan OJK telah memblokir sebanyak 10.000 rekening bank yang terafiliasi judi online. Dalam pertemuannya dengan OJK, Menkom Digi Mutia Hafid menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas keuangan ilegal, khususnya yang berkaitan dengan judi online. Tidak sampai di situ, untuk memberantas judol, Menkom Digi juga bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin membahas komitmen penanganan judi online. Dengan semakin menjamurnya fenomena judi online, pemberantasan judol sampai ke akar-akarnya menjadi salah satu hal yang paling dinanti oleh masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Iya, ini fenomena yang kalau kita lihat sebenarnya fenomena lama, sering terjadi tapi makin mengakar dan makin luas. Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Pemirsa sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi, ada Bang Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Pagi. Nanti kita akan coba lihat data-data analisa dari beliau ya, Put ya. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami, ada Bang Abraham Srijaya, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mau ke Bang Ardi terlebih dulu, Bang. Kalau kita lihat nih, oke, ini bisa kita katakan kan, ini bukan kasus baru, ini kasus lama gitu kan. Udah ribuan bahkan jutaan situs sudah diblokir oleh Kominfo dulu, bahkan hingga saat ini Komdigi juga per hari udah mencapai 18.000 situs ataupun konten yang juga diblokir. Tapi nampaknya tumbuh satu, mati satu, tumbuh 1.000 nih, Bang. Seperti apa? Ini kan sesuatu fenomena yang
sebetulnya kita harus antisipasi ya sejak era digital ya. Bahkan 2013 saya masih ingat tuh kita udah punya kajian ya, pembuatan laporan ya di Kemenko Polhukam tuh terkait juga ancaman-ancaman yang akan muncul ya, termasuk salah satu fenomena ini judi online. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Brasil itu juga sekarang sudah menjadi persoalan besar ya. Jadi masalah judi online ini bukan hanya fenomena di Indonesia tapi sampai seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang ya, yang ekonominya juga sekarang lagi mengalami kontraksi ya. Itu pasti akan muncul fenomena itu karena orang perlu sumber dana ya yang mudah, ada iming-iming seperti itu. Dia cari yang mudah, jalan pintas itu tanpa berpikir panjang. Akhirnya terlihat muncullah judi online. Nah, habis judi online susah duit, apalagi dia cari kan? Berikutnya kita udah tahu ceritanya kan. Nah itu. Pinjol akhirnya. Itu. Tapi sesulit itukah Bang untuk memberantas ini? Kalau kita orang awam kan melihat kan sudah ada OJK, PPATK, sebenarnya gampang ya memblokir gitu. Kenapa sekarang malah meningkat angkanya setiap tahun? Itu kan baru sumber duitnya. Alur peta sumber duitnya kelihatan. Tugasnya intelijen keuangan kan, PPATK. Tapi yang jadi masalah, server permain judi online kan nggak ada di sini. Itu ada di luar negeri. Nah itu sulit kita berantas. Sulit. Karena di negara lain, di mana kita belum tentu punya perjanjian bilateral untuk mengusut ke sana. Ada juga kalanya judi ini adalah sumber pendapatan bagi negara. Ini jadi negara di mana server itu berdomisili. Yang dilegalkan di sana. Dilegalkan. Nah ini juga menjadi persoalan. Nah, sekarang bagaimana kita membangun semacam kemitraan ya, aliansi secara bilateral, mungkin multilateral, secara mungkin ASEAN ya, untuk bisa menghentikan alur ini. Nah itulah mungkin tugas pemerintah yang sekarang itu untuk mencari jalan bagaimana ini bisa dibangun kerjasama antar negara ini. Ya. Oke, tapi kan saya mau langsung ke Bang Abram. Bang Abram, kalau Anda lihat betulkah kemudian ini memang masalahnya karena harus ada komunikasi bilateral untuk kemudian membahas hal ini dan juga memberantas hal ini. Karena lagi-lagi kita tentunya nggak mau ya yang tertangkap di sini sudah susah payah pemerintah memberantas judi online. Tapi yang ditangkap hanya ibaratnya kerucuk-kerucuknya saja. Ini puncak kakapnya justru akarnya belum tercabut gitu ya. Itu dia Bang, monggo Bang. Ya, pertama-tama saya harus sampaikan dulu bahwa sebelum Bapak Presiden berangkat kemarin, beliau telah menyampaikan untuk seluruh instansi, mulai dari BIN, Kejaksaan, Kapolri, Komdigi, dan lain-lain untuk bersatu padu untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan judi online ini secara menyeluruh. Dan yang kedua memang judi online ini di Indonesia khususnya itu menyasarnya menengah ke bawah. Jadi bukan menengah ke atas, menengah ke bawah, servernya di luar negeri. Polisi, aparat penegak hukum kita pasti memiliki kesusahan untuk dapat mengejar sampai di luar negeri karena sudah beda teritorial. Namun kami dari Komisi 1 juga mendorong agar kita membuka hubungan kerjasama internasional. Tapi problemnya adalah belum tentu pihak yang sebelah sana mau. Kenapa? Karena di tempat mereka itu legal, contohnya di Kamboja. Di Kamboja itu kalau misalnya kita punya izin license kasino, mereka bisa beroperasi dengan legal, termasuk mengoperasikan judi online yang lingkup wilayahnya bukan hanya di Kamboja, tapi di seluruh dunia. Maka dari itu tentunya ini bukan hal yang mudah untuk memberantas tuntas. Itu menurut saya adalah keniscayaan. Tapi kita bisa melakukan pencegahan semaksimal mungkin itu bisa dilakukan. Nah, cara-cara yang kami kemarin sempat sampaikan adalah agar seluruh instansi ini bekerja sama, termasuk melaksanakan arahan Bapak Prabowo. Contoh, mulai dari PPATK, dari OJK membuat kerjasama dengan Komdigi kemarin, dengan cekrekening.id kalau nggak salah, untuk bisa mengecek rekeningnya, payment gateway. Lalu juga dari Komdigi sendiri harus dibuat aturan yang updated terkait pemblokiran situs ini. Karena pemblokiran situs ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Komdigi, tapi pihak Kepolisian Republik Indonesia juga harus dapat melakukan pemblokiran. Karena selama ini mereka hanya melakukan portal aduan instansi di mana Polri hanya melaporkan kepada Komdigi. Ini website ini yang terindikasi bermuatan negatif, lalu Komdigi memverifikasi dan diblok. Tentunya itu tidak efisien. Perlu dibuat dashboard bersama antara Polri dan Komdigi sehingga semua pihak dapat ikut mengawasi.
dan harus dibuat peraturan formilnya yang jelas. Baik. Gitu mungkin dari saya. Ya. Bang Abraham, tadi kan Anda bilang ya, maksudnya di negara tertentu itu legal. Nah, kita agak sulit nih untuk memberantasnya. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Tapi pertanyaannya, ini tersangka judi online ini justru ada internal dari Komdigi sendiri. Malah justru yang harus memberantas mereka yang memelihara website-website judi online ini. Nah, menurut Anda ada yang salah nggak sih dengan sistem mungkin di pemerintahan ataupun di Komdigi sendiri? Iya, kalau misalnya Komdigi tentunya sedang melakukan perbaikan. Kita melihat betul Bu Menteri kita sedang melakukan restrukturisasi secara menyeluruh ya. Namun memang menurut saya sebelum dipegang Bu Menteri ini ada banyak kesalahan secara struktural maupun secara formilnya. Banyak sekali yang dilanggar. Ya, bukan hanya terkait dengan tes seleksi anggotanya, namun juga tata caranya juga ngawur, tata cara pemblokiran situs. Misalnya contoh yang dikatakan tenaga ahli yang orang luar dapat melakukan pemblokiran, ini tentunya sudah melanggar ya, tentunya sudah salah. Nah, perlu ditarik tahu pada pihak kepolisian perlu mencari tahu, kan di situ disebutkan ada kantor satelit, kantor di luar Kemenkominfo ya. Saya sebutkan Kemenkominfo karena dulu Kemenkominfo ada kantor satelit namanya. Kantor satelit ini siapa yang buat, siapa yang mendanai, isinya siapa saja, apakah ada sipil di situ. Nah, juga perlu dicek. Ini data ini dari Kemenkominfo berangkat ke kantor satelit ini melalui apa? Karena ini kan mobile. Ya kan, dikirim melalui apa? Apakah melalui portal WhatsApp atau melalui Telegram atau melalui email? Itu akan ketahuan. Terus setelah di kantor satelit, apakah pemblokirannya di kantor satelit atau pemblokirannya dikembalikan ke Kemenkominfo lagi? Kalau dikembalikan ke Kemenkominfo lagi, berarti yang blokir Direktur Jenderal, Dirjen, atau Direktur Pencegahan. Nggak mungkin Direktur Pencegahan sama Dirjen Aptika ini nggak tahu. Tapi kalau diblokir di kantor satelit, ya ini berarti kan sudah salah besar secara aturan ya. Karena aturannya yang memblokir itu adalah Dirjen Aptika. Nah, ini yang perlu diusut tuntas. Kita harus mencari siapa intelektual dadernya, siapa ini otak di belakangnya, hingga bisa beroperasi begitu bebas di sini. Karena tidak mungkin dong. Sekarang saya mau melakukan pemblokiran. Dugaan Anda siapa, Bang Abraham? Kenapa? Dugaan Anda siapa, Bang, kalau begitu? Dugaan saya adalah, ini dugaan saya yang terlibat ya. Saya bilang terlibat itu dalam berarti tentunya ada presumption of innocence. Saya nggak bisa mengatakan oh ya dia bersalah. Yang terlibat yang harus diperiksa itu mulai dari Direktur Pencegahan ke atas itu harus diperiksa semua. Kenapa? Direktur Pencegahan, Dirjen Aptika, berikut mantan Menkominfo juga harus diperiksa. Terlepas dia salah atau nggak salah, itu wajib diperiksa. Kenapa? Karena untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, untuk memberikan penjelasan bagaimana struktur yang benar di Menkominfo ini harus dijelaskan. Juga harus dijelaskan juga SOP-nya bagaimana gitu loh. Karena nggak bisa mengatakan anak buah doang yang diperiksa, nggak bisa. Tenaga ahli yang ditangkap itu tenaga ahli menteri. Jadi itu menterinya juga harus diperiksa. Ya, sampai di sana dulu, Bang Abraham. Oke, nanti saya ingin ke Bang Ardi. Apakah betul seperti yang disampaikan? Tata cara pemblokiran situsnya pada era kepemimpinan menteri sebelumnya ngawur. Dijawabnya nanti ya, Bang. Sesaat lagi saja dah. Yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Kami ingin mengingatkan, dengan perkuatan kerjasama seperti ini, semua rekening dapat dipantau. Ketua OJK tadi sudah menyatakan kalau memang jelas ini sudah aktivitas keuangan ilegal, maka itu kemudian akan langsung diblok.
Iya, Kementerian Komdigi saat ini sudah bekerjasama dengan OJK bahkan juga dengan Kejagung. Tapi tadi Abraham sampaikan DPR Komisi 1 bahwa ini bahkan sejak awal ini tata cara pengelolaan pemblokirannya pun udah ngawur gitu Bang. Ada kemudian kantor satelit di luar gedung kementerian. Ya jadi ini juga saya terus terang aja adanya kantor di luar Kominfo ini aja kita terkejut kok bisa gitu kan. Karena itu seharusnya tidak ada yang kayak gitu harus dilakukan di dalam kementerian. Nah ini ada luar ini kan juga suatu boleh dikatakan suatu hal yang boleh dikatakan suatu pelanggaran serius ya, bahkan sudah ada penyalahgunaan sarana prasarana milik negara ya, yang kalau dulu zaman dulu ada subversi dianggap itu subversi pengkhianatan ya, tapi ya itu masih dianggap sebagai suatu tindak pidana biasa. Tapi ini saya lihat udah luar biasa. Ada yang kantor di luar, terus jual beli data segala macam. Ini kan masalah yang seharusnya terdeteksi lebih awal, tapi tidak terdeteksi selama ini. Ya. Nah, dulu jadi kan artinya sangat rapi kan kerjaan. Dulu alasannya karena WFH pandemi, kemudian nggak ada alasan. mereka bekerja di rumah dikasih akses gitu. Saya rasa itu bukan alasan. Ya kalau misalnya sistemnya seperti WFH di kantor saya juga kita masih bisa lihat karyawan ngapain kok. Masa di Kominfo nggak ada kayak gitu ya? Dan harusnya sebenarnya Kominfo nggak boleh ya untuk bekerja di luar kantor. Ya nggak bisa, itu kan sarana prasarana negara. Ya harusnya ada di situ ya. Kalau emang di luar itu ya seharusnya ada suatu mekanisme di mana mereka bisa mengawasi. Kalau ada anomali ya, ada data yang keluar dari Kominfo kemana itu kan harus ada mekanisme pengawasannya. Nah selama itu bagaimana? Nah yang saya melihat ini masalah rutinitas ini adalah suatu kelemahan di Kominfo yang dibiarkan, tidak ada evaluasi ya. Kelemahan-kelemahan ini. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang sekarang dipelajari oleh mereka pelaku-pelaku ini untuk ditembus. Makanya buktinya ada orang-orang pegawai Komdigi yang terlibat. Nah, ini salah satu kelemahan yang mereka berhasil memanfaatkan dan mengeksploitir. Nah, itu dia. Kelemahan-kelemahan yang kemudian dimanfaatkan, dipelajari, bahkan saat ini kalau kita lihat situs-situs judi online ini tidak hanya bermain di ranah website dan juga media sosial, tapi bahkan ke ranah privat, betul Bang? Hingga ke misalnya WhatsApp dan lain-lain. Saya berapa hari ini aja terus terangnya mikir juga nih, kita lagi gencar-gencarnya ini berantas judi online, pemerintah nutup situs segala macam, muncul di WhatsApp, di Telegram, ya, di DM kita. Dengan link-link, dan saya lihat yang ngirim itu pakai nomor-nomor luar negeri tapi bahasanya bahasa Indonesia. Nah ini gimana nih, artinya satu ditutup, mereka punya alternatif jalan lain. Karena memang ada juga sebagian orang Indonesia yang mungkin ditipu gitu ya, dia direkrut untuk bekerja di sana yang mereka juga tidak tahu itu judi online. Itu ada beberapa orang kemungkinan itu selalu ada ya, tapi masalahnya saya meyakini ya mereka sudah siap dengan berbagai alternatif. Kalau satu diblokir ya, alternatif berikutnya dia akan gerakin ya, mungkin sampai 3 atau 4 lapis. Tapi kan justru lebih sulit lagi dikontrol kalau ranahnya privat. Nah, kayak saya bilang kalau kayak gini kan artinya kita berhadapan dengan suatu kekuatan yang lebih besar daripada yang kita pahami selama ini. Nah, itu yang juga menjadi tantangan. Makanya sekarang saya rasa ini harus dijadikan semacam gerakan nasional ya, bersama semua pihak harus terlibat. Nggak bisa hanya pemerintah, masyarakat gimana, pemuka-pemuka agama gimana, teman-teman di dunia pendidikan bagaimana, orang tua gimana. Nah ini kan semuanya harus ikut. Nah ini tadi menarik juga ya soal masalah satelit di luar begitu ya, kantor satelit di luar, pengawasannya harusnya lebih ketat, evaluasinya harusnya lebih ketat. Nah harusnya diaudit ya Bang. Tapi kalau Bang Abraham sendiri melihat apa perlukah audit ini atau bahkan rekening-rekening dari para karyawan ataupun pegawai di Kominfo ataupun Komdigi ini perlu nggak diaudit juga ini biar tahu nih aliran dananya sampai kemana? Ya. Jadi logikanya kalau misalnya rekeningnya masyarakat diawasi, apalagi rekening pegawai Komdigi kan, kira-kira logikanya kan seperti itu. Namun kami dari Komisi 1 mensupport full apapun yang dilakukan Komdigi sekarang, karena kita melihat Bu Menteri kita betul-betul berkomitmen. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Bu Menteri mengatakan beliau akan membuka luang selebar-lebarnya agar Komdigi dapat diperiksa secara menyeluruh. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan wewenang ini. Lalu yang kedua, kami dari Komisi 1 pun kemarin sudah rapat dan kita sudah ketok dibentuknya Panja Judi Online yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi 1 kami, Pak Dev Laksono, yang tentunya kita akan mulai dalam waktu cukup dekat. Dari situ kita akan membuka
khususnya terkait dengan judi online ini di Kominfo yang lama dan Komdigi. Ya. Halo. Ya, kemudian Satgas juga sudah dibentuk. Tapi kan saat ini itu tadi permasalahan baru muncul bahwa mereka ini menyasarnya sudah bukan ranah terbuka seperti media sosial dan juga website lain-lain, tapi sudah ke ranah privat yang justru tentu pengawasannya harus lebih ketat lagi nih. Iya, masalahnya kita nggak bisa memungkiri faktanya bahwa judi online ini memang bukan hal yang yang mudah untuk bisa dicegah begitu saja. Karena katakanlah semua website situs judi online diblokir dengan menggunakan VPN gratis saja, itu sudah bisa mengakses lagi. Saya kasih contoh ya, Indonesia ini untuk konten pornografi diblok, tidak boleh. Tetapi saya kemarin baca di berita, barusan rilis kemarin, bahwa Indonesia ini salah satu pembuka situs porno terbesar nomor 7 di dunia. Padahal sudah diblokir. Jadi lalu juga terkait dengan judi online. Ada transaksi baru menggunakan cryptocurrency. Nah, tentunya ini akan menyulitkan aparat penegak hukum untuk bisa mengejar. Karena apa? Proses transaksinya tidak lagi menggunakan payment gateway rupiah maupun US dollar, tapi menggunakan kripto. Dan pembelian token kripto ini bukan di tempat judi online, di tempat yang berlisensi OJK. Contoh kita beli di suatu misalnya di Indodax. Di Indodax transfer ke wallet kita bisa transfer kemana aja di seluruh dunia. Nah, ini tentunya akan mempersulit aparat penegak hukum kita. Jadi yang memang harus difokuskan adalah pencegahan dari sisi Komdigi, peraturan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Karena judi online ini sekali lagi ya, mungkin 90% lebih, mungkin saya bisa bilang 95%, menyasarnya itu menengah ke bawah. Menengah ke atas, nggak ke judi online, menengah ke atas, datangnya ke kasino, mereka ke Malaysia, mereka ke Singapura, mereka ke Makau, mereka nggak main di Indonesia. Dan kasino di Malaysia, orang Malaysianya nggak ada yang main di Malaysia. Karena apa? Kasino di Malaysia, warga negara Malaysia tidak boleh masuk kasino. Yang masuk ke kasino Malaysia, orang-orang Indonesia. Sama dengan Singapura. Kita di Singapura, mau masuk ke kasino orang Singapura, itu sekali masuk 3 juta rupiah sampai 5 juta rupiah. Orang Singapura nggak mau masuk. Yang masuk ke kasino Singapura siapa? Orang Indonesia. Jadi sekali lagi, ini perlu menjadi harus ada research terkait dengan hal ini, harus ada penelitian terkait dengan hal ini. Pemain terbesar di Asia Tenggara untuk kasino di Malaysia dan di Singapura itu orang Indonesia. Nah, jadi mungkin perlu penyuluhan yang lebih dalam lah. Dari pemerintah ya, Bang Abraham untuk memberantas judi online ini, dan yang bisa kita lakukan tadi disampaikan Bang Abraham adalah pencegahan begitu ya, masyarakat juga harus diberikan sosialisasi. Nah, tapi ini jadi kesempatan kita juga mungkin di segmen selanjutnya ya Bang Ardi, mungkin bisa dijelaskan juga nih modus-modus judi online itu seperti apa sih? Karena kalau data dari Satgas Pemberantasan Judi Online itu usia di bawah 10 tahun pun ada 80.000 orang sudah ikut terlibat judi online. Nanti kita bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung saja Bang Ardi menjawab pertanyaan saya tadi. Ini anak di bawah 10 tahun sudah main judi online. Nah, modus-modus apa sih sebenarnya yang perlu kita waspadai nih, masyarakat harus tahu? Jadi ini suatu, ya kalau dibilang udah melebihi keprihatinan ya. Kalau udah anak-anak udah terlibat judi online. Nah, ini juga akan menjadi suatu masalah besar buat bangsa kita. Ya, generasi terusnya. Nah, ini juga modus-modus penjeratan ya dari usia dini ya. Ini kan memang suatu hal yang klasik ya. Kalau kita bicara narkoba, itu kan biasanya juga dulu narkoba itu nggak mungkin tiba-tiba orang kecanduan narkoba tanpa diberikan tester ya, tanda kutip tester. Nah, ini ya tester ini lewat game online. Ya, itu dikasih kecil-kecil dulu jumlahnya sekian. Dibuat ketagihan, oh ini gampang nih menang, besok dia ini lagi. Akhirnya apa? Terus menerus kan, nggak bisa dihentikan kan. Meskipun game-game untuk anak-anak?
Ada. Nah ini ya, kita kan nggak punya kemampuan untuk memeriksa apakah itu kita taunya itu game. Tapi bagaimana memastikan bahwa game itu tidak ada unsur adiktifnya, kecanduannya. Itu gimana? Kita kan belum punya mekanisme untuk. Tapi disebut judi online apakah karena ada transaksi antara kita dengan pemain lain, atau hanya sekedar ya biasa kan beli game, misalnya beli nyawa, beli skin mungkin untuk jadi unsur kompetisi ya, itu kan memicu adrenalin ya. Istilahnya orang tuh di dalam ada cairan yang membuat kita, wah ini gue harus menang gitu, ya, dorongan seperti itu. Nah itulah yang memicu. Nah urusan apakah dia transisi uangnya itu bisa dikamuflase dengan berbagai cara. Dia beli paket starter pack apa gimana ya, itu bisa juga menjadi unsur adiktifnya itu yang ingin kemudian itu yang ingin dirangsang itu ada unsur adiktifnya itu. Nah itu bertahap ya, itu biasa begitu. Dan ini klasik ya, saya ngalamin proses memahami, pelajari proses ini ketika saya di Amerika terkait dengan narkoba. Saya nggak kebayang saya pulang di Indonesia juga meledak. Berarti bukan hanya pencegahan judolnya, tapi juga mungkin perbaiki psikologisnya. Betul, juga jadi kognitif ya, kita lihat dari aspek kognitif sejak dini pendidikan. Makanya saya bilang kemana ini peran teman-teman kita di dunia pendidikan, pemuka agama ya, pemuka masyarakat, ini kan masalahnya serius. Ya kita baru tahu ujungnya gede, transaksinya udah gede, pemainnya orang besar, orang dewasa. Bagaimana yang generasi penerusnya? Oh ini kalau dibiarkan, kita punya problem lebih besar lagi untuk berikutnya. Yang kita nggak pernah bayang gitu. Ini problem besar, artinya kita nanti akan seperti apa? Di DPR sudah akan ada panja, kemudian dari Komdigi juga sudah ada Satgas. Next apa ini? Ya, jadi pada dasarnya ya Komisi 1 ini mitra kerja kami adalah Komdigi. Yang sebetulnya di Komdigi ini tidak memiliki kewenangan untuk memberantas, hanya melakukan pencegahan. Namun pencegahan yang dilakukan Komdigi ini tidak dapat dilakukan sendirian, harus bekerja sama dengan instansi lain, dengan PPATK, OJK, khususnya dengan Polri. Mengapa? Karena pada dasarnya sebetulnya yang memiliki upaya paksa itu adalah Polri. Misalnya contoh yang selalu saya sebutkan adalah kemampuan untuk memblokir sesuatu itu kan kita mencabut hak seseorang. Kita menggunakan upaya paksa kalau di Polri itu dalam tahap penyidikan. Jadi saya berharap betul bahwa Komdigi ini dapat bekerja sama dengan Polri untuk menciptakan dashboard bersama agar pihak Polri juga dapat melakukan pemblokiran situs secara langsung tanpa harus melalui portal aduan instansi lagi. Mengapa? Karena perkembangan media sosial dan perkembangan teknologi ini sangat cepat terjadi. Dan bukan hanya situs judi online, namun konten SARA, konten porno, konten negatif lainnya itu harus dapat diblokir dengan cepat. Karena jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengadu domba kita, namun tidak dapat diatasi dengan baik, dengan cepat. Maka dari itu harus dibentuk dashboard bersama, semuanya harus punya. Mulai dari Polri, memberantas judi online ya Bang Abraham, dan kita juga tadi judi online fokusnya SARA dan juga pornografi juga menjadi fokus dari pemerintah juga untuk diberantas ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bang Abraham. Bang Ardi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, pemirsa, itu tadi akhir diskusi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 2 jam terakhir. Saya Maria Segaf. Dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama. Sampai jumpa.